Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cantika Naswa Tarigan. Saya merupakan peserta Latsar tahun 2025 angkatan 16 kelompok pertama. Di sini saya berasal dari instansi Basarnas, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas Benias. Saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN pada agenda ketiga di hari pertama, yang dimana pengampunya itu Ibu Naila Karimah. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja yang tinggi dan perilaku nilai dasar ASN bebas dari intervensi politik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, ada fungsi-fungsi ASN. Fungsi ASN yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang dimana melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada pelayanan publik. Maksudnya ialah kita melakukan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, ada perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat kesatuan dan kesatuan NKRI. Contohnya, ketika kita nanti melakukan pencoblosan pemilu, kita tidak boleh memihak salah satu pencalon. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kewajiban seorang ASN. Nah, yang pertama ada setia dan taat, yang kedua ada menjaga persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga ada melaksanakan kebijakan, dan yang keempat ada menaati peraturan, yang kelima ada profesionalisme, yang keenam ada integritas, dan yang ketujuh ada rahasia jabatan. Sebagai seorang rescuer, kita nantinya akan disumpah. Nah, yang dimana di sumpah ini kita tidak boleh menyebarkan apa yang terjadi di lapangan. Contohnya, ketika kita di lapangan ada korban, kita tidak boleh sebarkan hal-hal apa aja yang terjadi pada diri korban. Misalnya dia ada kehilangan salah satu organnya, itu kita tidak boleh menyebarluaskan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Dan materi kedua saya akan menjelaskan tentang Smart ASN. Literasi digital. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet, dalam menemukan, mengerjakan, dan membuat informasi yang tentunya itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, karena digitalisasi ini itu banyak pekerjaan yang dulunya itu ada, tapi sekarang itu tidak ada. Nah, contohnya becak. Dulu itu saya pribadi sering naik becak, tapi sekarang saya sudah menggunakan Gojek karena kecakapan digitalisasi tadi. Jadi udah menggunakan handphone saja memesan ojek tadi. Itulah membuat lapangan pekerjaan menjadi kurang. Dan yang kedua itu ada di industri. Zaman dulu masih menggunakan tenaga manusia. Sekarang udah menggunakan mesin. Contohnya tuh kayak kita pembuatan roti. Semua itu sudah pakai mesin. Padahal dulu tuh masih menggunakan tenaga manusia. Itulah kenapa sekarang pengangguran itu semakin banyak. Industri ataupun yang lain sudah banyak menggunakan digital. Nah, ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama ada digital skill, memahami perangkat keras dan lunak tentang TIK serta sistem operasi digital. Contohnya, kita kalau sekarang ini udah menggunakan CapCut dan Canva dalam mengedit. Nah, itu berarti kita mengoperasikan perangkat keras dan lunak. Yang kedua ada digital culture, mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Nah, contohnya itu kita menggunakan bahasa yang santun ketika
ketika melakukan pembelajaran secara daring ataupun sedang melakukan sesuatu hal secara daring. Nah, yang ketiga ada digital etik. Menyesuaikan diri, berpikir nasional, mengutamakan etiket. Contohnya itu tidak melakukan cyberbullying atau pembulian dan tidak menyebarkan hoax. Dan yang keempat ada digital safety. Contohnya itu kita menggunakan sandi yang erat supaya tidak mudah diretas dan tidak membagikan data-data kita itu ke sembarangan orang. Serta kita tidak melakukan yang namanya judol. Apalagi zaman sekarang itu sudah banyaknya judol yang bisa diakses dari handphone saja. Padahal dulu orang mainkannya dari kartu. Nah, jadi kita memang sebagai seorang ASN harus jauh-jauh dari hal tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. We are family, Abignam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahobu.